Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan eh, pertemuan materi kita ya. Jadi pertemuan pertama di mata kuliah Etika dan Profesi kelas C ya. Kelas C ini informasi dari hasil KRS digabungkan dengan kelas G dan kelas H. Jadi kelas ini kelas gabungan C, G, dan H. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi saat ini ya uh, di UMM terkait dengan perkuliahan. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain juga sudah menyampaikan kepada Anda bahwa karena pandemi maka proses atau kegiatan aktivitas belajar mengajar yang dilakukan itu tidak bisa secara tatap muka gitu ya. Tetapi kita antisipasi dengan menggunakan salah satunya menggunakan LMS yaitu Elmo. Nah, kemudian juga diharapkan ada sesi-sesi perkuliahan yang tidak semuanya dilakukan dalam bentuk virtual meeting seperti yang kita lakukan pada hari ini, sehingga saya sangat memahami jika dalam proses awal pekan ini kita mengalami beberapa kendala, beberapa hambatan yang mudah-mudahan di pekan kedua besok itu sudah bisa kita atasi ya kendala tersebut. Salah satunya yang eh, didiskusikan di grup tadi dan dari kemarin itu adalah masalah presensi ya. Jadi bagaimana kalau misalkan Anda pindah kelas, kemudian kelasnya itu di sudah dilakukan di hari sebelumnya, sedangkan Anda akan ikut kelas yang baru itu di hari ini misalnya. Jadi bagaimana presensinya? Nah, terus terang saya dari kemarin masih mencari formulasi untuk itu, sehingga harapan saya sih semua mahasiswa bisa presensi ya. Nah, untuk itu mungkin salah satu solusinya di hari Jumat atau Sabtu besok, ya, mungkin Sabtu sih. Di hari Sabtu besok akan saya buka semua kembali presensi eh, mata kuliah etika profesi dari kelas yang saya ampu. Saya kebetulan mengampu A, B, C ya, C digabung dengan H dan G, maka akan saya buka sehingga bagi mereka yang belum melakukan presensi di hari itu mudah-mudahan bisa. Saya belum coba juga sistemnya, apakah support dengan cara seperti itu. Kemudian bagaimana dengan di minggu-minggu berikutnya? Di minggu-minggu berikutnya, ya dengan terpaksa presensinya akan saya letakkan di hari terakhir. Gitu. Berarti saya letakkan di hari Kamis. Jadi mereka yang kelas A dan seterusnya itu diharapkan uh, bisa melakukan presensi di hari terakhir. Ini untuk mengantisipasi teman-teman yang belum atau yang berpindah kelas. Nah, itu mungkin saya akan minta pemakluman dari seluruh mahasiswa supaya proses belajar mengajar kita bisa tetap berjalan dengan lancar, dengan memberikan keadilan bagi seluruh mahasiswa. Kemudian saya juga mengantisipasi ya, jadi bagaimana supaya perkuliahan ini juga tetap efektif meskipun di tengah pandemi dengan kondisi saat ini. Maka saya juga akan mengupload rekaman-rekaman materi saya, presentasi saya, baik yang secara live seperti hari ini ataupun yang sudah saya rekam sebelumnya untuk bisa Anda saksikan kembali di Elmo. Jadi ini nanti mudah-mudahan bisa membantu Anda yang terkendala dengan koneksi internet, karena saya yakin juga tidak semuanya ada pada posisi atau ada di wilayah yang koneksinya lancar atau mudah ya. Ada juga yang mungkin karena satu dan lain hal, apalagi di luar Jawa,
kendala waktu, kemudian kendala koneksi, belum lagi listrik yang kadang mati dan lain sebagainya. Ini tentunya jadi tantangan besar dalam pembelajaran daring untuk kita ya. Sehingga saya harapkan ini jadi solusi buat kita semua, dan saya juga harap pemakluman dari seluruh mahasiswa agar substansi dari materi yang disampaikan itu tetap tersampaikan meskipun kita tidak secara langsung bertatap muka dalam satu sesi. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di grup. Insya Allah saya jawab kok, setiap ada pertanyaan-pertanyaan yang saya punya solusinya nanti akan saya jawab begitu ya. Sehingga harapan saya kondisi ini bisa optimal ya, meskipun kita dalam keadaan daring, tetapi insya Allah bisa optimal. Nah, itu yang terkait dengan teknis pembelajaran. Kemudian, ini ada pertanyaan ya. Gilang, ini kenapa? Oh, kalau di jadwal saya, etika profesi 7A itu dosen pengampunya saya. Jadi 7A itu dosen pengampunya saya, sedangkan Pak Saif itu berarti DEF ya. Pak Saif itu berarti DEF. Jadi kalau dosennya saya harusnya ada di kelas saya. Ya. Nah, kalau jadwalnya kelas A itu hari Selasa jam 7.89. Jadi mungkin bagi yang hari ini bentrok bisa ikut di kelas yang lain, misalkan untuk kelas tatap muka virtualnya ya. Kalau kelas yang lainnya kan insya Allah bisa dilakukan kapan saja. Jadi kelas saya itu kelas A itu 7.89 hari Selasa, kelas B itu hari Rabu 7.89, dan kelas C atau kelas H atau kelas G gabungan ya, hari ini Kamis jam 3.45. Harusnya seperti itu. Sehingga mohon yang dijadikan patokan adalah di kelasnya boleh mengacu ke KHS, tetapi untuk jadwalnya sementara mungkin patokan utamanya adalah yang di website informatika ya, yang di website informatika. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Gilang Permana. Baik, saya coba tampilkan bagaimana RPS atau rencana pembelajaran semester di mata kuliah etika dan profesi. Ya. Jadi mata kuliah etika dan profesi ini bobotnya 3 SKS. Ya. Kemudian di CPL mata kuliah atau capaian pembelajaran yang disyaratkan di dalam mata kuliah ini ada 6 ya. Ada 6. Jadi yang pertama di sini ya, mahasiswa dapat menilai ya, yang diharapkan setelah Anda, atau kompetensi yang diharapkan ketika Anda mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menilai sikap atau perbuatan yang beretika baik dan buruk ya, berdasarkan norma yang berlaku di Indonesia. Jadi sebenarnya mata kuliah etika dan profesi ini kenapa bobotnya 3 SKS? Karena menggabungkan dari berbagai mata kuliah sebelumnya ya yang ada di kurikulum sebelumnya. Sebut saja ada etika profesi ya sebelumnya, kemudian ada budaya perusahaan, ada pengembangan kepribadian, ya, ada komunikasi dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah ini secara teori memang bobotnya cukup besar, cukup banyak, tapi sifatnya adalah mata kuliah dasar umum ya, atau mata kuliah yang disajikan untuk meningkatkan keterampilan soft skill dari mahasiswa. Nah, yang kedua yang diharapkan dicapai dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjabarkan makna dari profesi dan sikap profesionalisme di bidang informatika.
serta kode etiknya. Jadi sudah spesifik ya, kode etik profesi di bidang informatika. Jadi ketika Anda nanti lulus, maka Anda sudah memahami bagaimana sih profesi-profesi di bidang informatika dan seperti apa kode etik di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan HKI. Jadi Anda nanti akan dikenalkan juga dengan hak cipta, hak paten, gitu ya. Kemudian merek dagang dan seterusnya. Nah, ini penting untuk melindungi kekayaan intelektual yang Anda ciptakan ketika nanti Anda bekerja atau Anda sudah masuk di dalam dunia kerja, dunia industri. Yang keempat, Anda diharapkan dapat merinci, dapat menjabarkan tentang profesi-profesi yang ada serta dengan bagaimana disiplin ilmunya serta kode etik di profesi tersebut. Jadi kekuatan sebuah profesi ada terletak pada bagaimana kode etik profesi yang mengikat anggota profesinya. Kemudian yang berikutnya Anda diharapkan juga memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Ini penting karena sudah menjadi hal yang umum biasanya ya kalau disebut mahasiswa teknik itu gaya komunikasinya terkesan kaku, kemudian sulit untuk bisa fleksibel dalam berkomunikasi, atau bisa juga kalau disuruh ngomong di depan itu juga terbata-bata, susah dan seterusnya karena memang karakteristiknya terbiasa kita untuk berhadapan dengan mesin misalnya gitu, dengan komputer dan lain sebagainya, sehingga pola komunikasi dengan orang lain itu belum terbentuk dengan baik. Kemudian yang berikutnya lagi, Anda juga memiliki kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan alih daya atau outsourcing. Nah, ini penting ya. Jadi alih daya atau outsourcing ini penting karena jangan sampai nanti Anda dalam dunia kerja kemudian terjebak pada kontrak kerja atau pada perjanjian kerja yang merugikan Anda selaku tenaga kerja di perusahaan atau di instansi tempat bekerja. Nah, materi pokok yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini saya singkat saja. Di sini ada terkait dengan kontrak perkuliahan ya di materi awal, kemudian etika dan filsafat ilmu ini kita rangkum coba di awal. Kemudian di materi berikutnya adalah profesi dan profesionalisme, kemudian kode etik profesi, organisasi, gitu. Jadi bagaimana sebuah profesi itu kemudian dengan kode etik yang ada bisa mengikat, bisa mengatur, juga bisa memberikan warna ya, di masyarakat ya, karena profesi tersebut misalnya diakui dan dihormati di tengah masyarakat. Kemudian kita akan membahas juga terkait dengan etika komputer dan kejahatan komputer. Nah, ini tentunya menjadi hal yang kembali masuk ke dalam ranah kita di bidang informatika. Kemudian etika dunia maya, ada freedom of expression, kebebasan dalam berekspresi di dunia maya yang kemudian menjadi concern saat ini. Kemudian ada profesi bidang teknologi dan informatika. Profesi bidang teknologi informatika ini tentunya sangat spesifik ya, sangat spesifik. Misalkan di bidang perangkat lunak itu seperti apa, di bidang jaringan komputer seperti apa dan seterusnya. Sertifikasi profesi, kemudian yang tadi saya sebutkan ada perjanjian kerja, ada outsourcing dan seterusnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang cyber law, bagaimana penegakan hukum di ranah cyber. Kemudian hak cipta atau hak paten atau hak kekayaan intelektual juga akan kita bahas di sini. Kemudian di materi ke-14 dan 15-16 adalah tentang komunikasi. Jadi bagaimana Anda bisa berkomunikasi ya, baik dengan rekan sejawat atau dengan atasan atau dengan bawahan kalau Anda pada saat menjadi atasan. Nah, ini dalam 16 kali pertemuan ya, termasuk dalamnya juga UTS dan UAS, kita akan membahas materi-materi terkait dengan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, mudah-mudahan nanti
kita bisa menyelesaikan dengan sesuai dengan rencana, dan juga nanti tidak ada hambatan pada saat kita melaksanakan perkuliahan ini di setiap pertemuannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan ke kontrak perkuliahan dan materi dasar yang akan kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, apakah sudah bisa presensi semua? Sudah, Pak. Sudah bisa semua ya presensi ya? Bagi Siapa kelas, tahu yang lain saya sudah. oh ya, bagi kelas yang lain nanti bisa dicoba Sabtu ya untuk presensi kelas sebelumnya. Baik. Muhammad Lutfi untuk UTS dan UAS, apakah ada ujian tertulis? Direncanakan ada, jadi nanti ujian tertulisnya dengan model yang sudah ditentukan, ya. Nanti berarti menggunakan media ilmu, begitu. Kemudian nanti akan ada soal dan Anda jawab di situ, gitu ya. Jadi Anda bisa manfaatkan nanti fitur yang ada di, kita bisa memanfaatkan fitur yang akan ada di ilmu nantinya. Ada lagi? Oke, kalau belum ada nanti saya bisa dilanjutkan lagi pertanyaan di setelah ini, saya share lagi terkait dengan materi kita. Jadi nah, di materi awal ini sebenarnya saya menjelaskan dasar saja ya terkait dengan konteks etika profesi ya. Jadi etika profesi di dalam mata kuliah ini sebenarnya fokusnya adalah pada bagaimana di bidang IT ya, profesi dan etika profesi di bidang IT. Kan tetapi tentunya di awal kita harus memahami dulu baik itu secara konsep maupun secara bentuk atau contoh bagaimana kemudian etika itu dan bagaimana etika diterapkan pada profesi. Metode pembelajaran yang nanti akan kita gunakan seperti yang saya sudah ceritakan tadi di awal adalah kita akan menggunakan model seperti saat ini juga ya, virtual meeting. Mungkin beberapa kali nanti kita akan laksanakan virtual meeting. Kemudian bisa juga nanti berupa rekaman materi dan slide presentasi dari saya yang kemudian nanti akan saya upload di Elmu. Nah ini secara lengkap nanti strukturnya akan ada di dalam Elmu. Kemudian yang berikutnya juga ketika nanti Anda diminta untuk mengerjakan tugas, maka Anda bisa melakukan hal yang sama, merekam hasil diskusi atau merekam hasil presentasi yang Anda sudah lakukan, kemudian nanti bisa diupload juga. Nah, kalau pada contoh mata kuliah ke etika dan profesi di semester sebelumnya, di tahun sebelumnya, ada yang memanfaatkan seperti Instagram. Jadi kita buat video ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu yang kemudian itu diupload di dalam atau melalui Instagram. Nah, kemudian setelah itu nanti penilaiannya atau bagaimana cara mengkoreksinya bisa dengan linknya dikirimkan ke Elmu gitu ya, link Instagramnya atau link postingnya tadi, serta nanti juga bisa kita melibatkan halayak ya, misalnya dengan cara melalui like atau melalui viewer yang melihat video tersebut. Kemudian juga nanti penugasan. Nah, penugasan ini nanti akan saya jelaskan bagaimana teknisnya ya. Penilaiannya secara umum seperti ini. Jadi nanti akan ada UTS daring ya, menggunakan media Elmu, kemudian UAS-nya juga daring. UTS dan UAS ini bobotnya
35% ya masing-masing. Jadi, nanti oke. Nah, nanti di dalam UTS nanti berarti soalnya berupa essay ya, kurang lebih gambarannya seperti itu, UTS dan UAS. Kemudian tugasnya ada beberapa bentuk ya, dan bobotnya adalah 30% ya, untuk tugas ini. Apa saja? Nanti saya bisa memberikan penugasan berupa menuliskan essay. Jadi essay tersebut mungkin 750 kata begitu ya. 750 kata, kemudian nanti essay tersebut bisa dikirimkan atau disubmit ke koran ya. Jadi disubmit ke koran dengan nanti akan mendapatkan reward ya. Jadi kalau koran lokal atau koran Bestari, saya nggak tahu tapi ya, kalau ini kan di tahun sebelumnya ya. Koran Bestari ini masih produksi tidak di masa pandemi ini. Apakah kemudian berubah menjadi digital? Nah, ini saya kurang tahu. Coba nanti dicek di websitenya Bestari Kampus. Apakah kemudian berhenti berproduksi sementara ya? Nanti silakan Anda bisa cari informasinya. Tetapi kalau misalnya masih berproduksi, Anda bisa gunakan itu dan nanti Anda bisa mendapatkan reward ketika terbit di Bestari atau koran lokal ini yang dimaksud seperti kalau di Jawa Post Group itu ada radar Malang, radar Banyuwangi gitu ya, radar Kalimantan, radar Banjarmasin misalnya, radar Palangkaraya, radar Sulteng, nah biasanya gitu ya. Jadi ada radar yang Jawa Post Group yang di masing-masing wilayah itu ya, kemudian dijual atau diedarkan. Nah, kalau masuk di situ, opini yang Anda buat nanti bisa bebas UTS dan bebas UAS. Bebas UTS dan UAS. Jadi tidak perlu mengikuti UTS dan UAS secara daring tadi ya. Nah, kalau misalkan koran yang Anda submit tadi adalah koran nasional, opininya dimuat di koran nasional, maka nanti Anda bisa diekuivalensi dengan nilai akhir dari mata kuliah etika dan profesi dengan nilai A. Tetapi tetap Anda punya prasyarat untuk bisa presensi ya, untuk sebagai syarat administrasi harus presensi. Jadi ini sebenarnya privilege yang saya coba berikan kepada mata kuliah, reward yang coba saya berikan kepada mata kuliah ini, peserta mata kuliah ini, supaya mereka bisa lulus dengan cepat begitu ya, akselerasi, tetapi tidak mengurangi substansi. Nah, isinya terkait apa ya? Terkait materi yang disampaikan di dalam mata kuliah ini. Bebas sebenarnya mau bagian mana saja silahkan, tetapi harus terkait dengan materi yang kita atau yang saya sampaikan di dalam perkuliahan. Kemudian ada bentuk tugas yang lain juga. Tugas yang lain itu berupa ajakan atau himbauan. Ajakan atau himbauan di media sosial terkait dengan isu atau tema apa yang kita bahas ya pada waktu itu. Jadi tidak semuanya akan dibuatkan video ya, tetapi Anda bisa memilih, Anda bisa mengambil salah satu tema atau isu yang nanti akan dibuatkan videonya, misalkan terkait dengan hak cipta dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ada penjelasan di setiap materi, di setiap pertemuan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah juga ada keikutsertaan Anda di dalam workshop atau di dalam seminar atau webinar kalau saat ini ya. Termasuk juga nanti kita agendakan di akhir materi kita akan ada paling tidak satu webinar yang nanti mengundang pakar, sehingga kalian punya nilai untuk itu ya, keikutsertaan dalam webinar atau workshop. Kalau Anda punya kegiatan di luar yang kemudian itu juga bisa menambah nilai untuk kegiatan webinar ya silahkan saja. Jadi selama proses pembelajaran ini, durasi dari minggu ini ya 5 Oktober sampai nanti UAS itu Anda mengikuti webinar, maka itu bisa diinputkan di dalam ilmu sebagai bagian dari Anda mengikuti webinar atau workshop. Syukur-syukur kalau webinar dan workshop yang Anda ikuti itu terkait atau related dengan materi yang kita sampaikan atau materi yang kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan kita di mata kuliah ini. Nah, itu kira-kira gambaran penilaian yang akan dilakukan. Memang cukup
berat ya, karena memang mata kuliah ini kan bobotnya 3 SKS ya, sehingga kalau misalnya Anda sudah punya topik segera ditulis, kemudian diperdalam ya materinya, kemudian bisa disampaikan atau bisa disubmit di dalam di koran yang Anda eh, sudah submit ya, Anda sudah rencanakan untuk submit. Pertanyaan dari Lutfi Rahmawan, misalnya opini esai kita dimuat di media digital terkemuka seperti mojok.co, apakah termasuk dalam ekvivalensi atau sebatas koran saja? Sampai dengan saat ini yang mudah untuk kita karena nanti begini sebenarnya, ini sebenarnya sejalan dengan peraturan yang ada di universitas ya. Kalau sebelum pandemi sebenarnya ketika Anda menulis di koran, maka Anda bisa mengganti Anda mendapatkan reward juga berupa uang pengganti dari artikel tersebut. Jadi syaratnya Anda mencetak atau mengcopy koran tersebut, ditempelkan di kertas, kemudian nanti itu diserahkan ke Mawar, nanti akan diberikan pengganti. Saya kurang tahu besarnya dari 250 sampai 500.000 kalau tidak salah ya. Nah sebenarnya asalnya dari situ, sehingga kalau bentuknya itu digital, platform digital, tentunya itu tidak termasuk kategori, karena yang diminta adalah koran nasional dalam edisi cetak. Sama saja misalkan dimuat di Jawa Pos misalnya ya begitu ya. Nah yang nanti akan diklaimkan adalah yang versi yang dicetak tadi. Jadi meskipun misalnya ada Jawa Pos versi online gitu ya, itu hanya sebagai tambahan syarat saja, tetapi nanti yang difoto adalah koran yang berbentuk cetak. Jadi yang dinilai atau diekuivalensi adalah hasil karya yang diterbitkan dalam koran cetak. Nah, silakan Anda bisa cari, misalnya ada Jawa Pos, ada Republika, ada Sindo, ya kan, dan lain-lain ya, yang itu ada Kompas, yang itu memang dimuat secara nasional, itu yang nasional ya. Tapi kalau yang lokal misalnya tadi Radar Malang, kemudian ada Radar Banjarmasin misalnya, dan lain sebagainya. Banjarmasin Pos itu juga termasuk koran lokal ya, karena kan jadi koran-koran lokal itu banyak sebenarnya di daerah-daerah, apalagi Anda ada di wilayah di daerah masing-masing ya, jadi Anda bisa manfaatkan itu untuk bisa submit sebagai syarat, misalnya untuk bebas UTS atau bebas UTS dan UAS, jadi kedua-duanya ya bisa diklaim. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan Muhammad Lutfi. Ada lagi yang lain pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ke materi. Nah, jadi dari tadi kita sudah membahas tentang etika profesi dan seterusnya. Kira-kira apa sih definisi dari etika itu sendiri? Nah, kalau kita lihat secara epistemologi, ya, secara bahasa, maka etika itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata ethos. Jadi ethos itu artinya adalah etika di bahasa Yunani, kemudian tentunya diserap di berbagai bahasa, di bahasa Inggris ethics, kemudian di bahasa Indonesia etika gitu ya. Nah, artinya apa? Norma-norma ya, kaidah dan ukuran perilaku manusia yang baik. Jadi di dalamnya itu ada norma. Norma itu ya mengatur secara mengatur perilaku manusia sebenarnya ya, norma itu ya. Kemudian di dalamnya juga ada kaidah, kaidah itu ya aturan-aturan, serta ada ukuran. Jadi dengan mempelajari etika sebenarnya Anda bisa mempelajari bagaimana mengukur atau menakar perilaku manusia yang baik tadi. Perilaku manusia yang baik itu tentunya menjadi acuan terhadap pribadi seseorang, atau menjadi tolak ukur terhadap pribadi seseorang. Nah, sedangkan secara istilah, secara terminologi, ada beberapa ini ya yang menjelaskan. Ada Surajio misalnya. Jadi etika ini merupakan bagian dari atau cabang dari ilmu filsafat yang menjelaskan tentang perilaku baik dan buruk dari manusia. Seperti itu. Syaroni misalkan menceritakan bahwa etika itu refleksi kritis. Jadi
bentuk kritik kita terhadap nilai dan norma yang berlaku bagi sesama manusia. Jadi ada di dalamnya ada kritik, ada ya, kemudian ada rasionalisasi, artinya kita melakukan penalaran bagaimana sebenarnya nilai dan norma yang kemudian berlaku di tengah-tengah masyarakat. Reynolds ya, salah satu pakar juga menyebutkan bahwa etika itu adalah keyakinan akan tindakan yang benar atau salah dalam masyarakat. Jadi masyarakat memiliki pedoman atau memiliki aturan, dan itu diyakini bahwa kalau seseorang melakukan tindakan A maka itu termasuk kegiatan atau tindakan yang salah, kalau dia melakukan tindakan B maka itu termasuk tindakan yang benar. Martin ya mengilustrasikan bahwa etika itu adalah tata tertib. Jadi hampir semuanya menyebutkan etika itu sebagai guideline gitu ya, baik itu berupa aturan, ukuran, norma gitu ya, tata tertib atau keyakinan gitu. Itu secara umum seperti itu yang bertindak sebagai indeks perilaku, artinya sebagai kontrol di dalam perilaku manusia atau dalam sistem di sini disebutkan dalam sistem kendali manusia. Nah, ini kira-kira definisi dari etika secara umum. Nah, kalau kita tarik benang merah dari definisi yang ada ini, maka secara umum etika adalah alat ukur ya. Jadi etika itu adalah alat ukur terhadap perilaku atau tindakan manusia, baik itu tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Sehingga kita memiliki alat ukur yang memiliki memiliki satuan untuk mengukur ya. Jadi ini baik, ini tidak baik seperti itu. Nah, seperti Anda memiliki penggaris gitu ya, maka penggaris itu digunakan untuk mengukur misalnya panjang atau lebar sebuah benda atau tinggi sebuah benda. Maka sama untuk etika, Anda memiliki alat ukur yang nanti mengukur apakah perbuatan itu baik atau buruk. Nah, dari tadi kita sudah membahas juga norma, termasuk dalam definisi etika juga ada norma. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud atau apa saja norma yang ada di dalam yang mewarnai etika manusia begitu ya. Jadi di sini diklasifikasikan ada beberapa norma. Yang pertama adalah norma agamanya. Norma agama didefinisikan seperti apa? Sama, jadi peraturan hidup juga, aturan hidup atau apa tadi disebutkan, tata tertib juga bisa ya. Jadi aturan hidup yang sifatnya berupa ajaran. Jadi bukan berupa undang-undang ya, bukan berupa buku-buku panduan, bukan seperti itu, tetapi berupa ajaran yang disampaikan kepada manusia, di mana di dalam ajaran tersebut sebenarnya isinya adalah ini, perintah dan larangan. Jadi kalau Anda ingin dinilai baik, ya, maka lakukan perintah. Tapi kalau Anda nanti ingin dinilai buruk, maka lakukan larangan. Gitu. Atau kalau saya buat lebih spesifik lagi, kalau Anda ingin dinilai baik, kerjakan perintah dan jauhi larangan. Gitu. Tapi kalau Anda ingin dinilai buruk, ya kerjakan larangan dan tinggalkan perintah. Jadi konsep dari norma agama seperti itu. Siapa yang menurunkan aturan hidup tersebut melalui ajaran tadi? Ya Tuhan. Sehingga manusia Indonesia seharusnya memiliki norma ini, karena kita diwajibkan untuk berketuhanan. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini isinya adalah tata susila. Ya. Tata susila ini
artinya bahwa secara kesusilaan kita diatur. Secara kesusilaan kita diatur. Dari mana sumber aturannya? Ya. Sumber aturannya adalah dari hati nurani manusia atau dari hati manusia. Jadi secara default seseorang itu pasti memiliki hati nurani kan ya. Kecuali mungkin orang yang memiliki gangguan kejiwaan misalnya ya. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tetapi selain itu maka manusia sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam tindakannya. Nah, gitu. Nah, sumbernya di mana? Dari hati nurani manusia. Sehingga coba kita sewaktu-waktu ya, coba kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan ini sudah sesuai tidak dengan hati nurani kita. Jika Anda melakukan sesuatu, baik itu yang baik atau yang buruk, maka coba diri Anda sendiri itu diajak untuk berdiskusi. Yang sering kita lakukan adalah kita mungkin ketika membohongi orang lain gitu ya, baik itu orang terdekat atau teman, itu kita merasa bersalah gitu ya. Tetapi ketika kita membohongi diri kita sendiri, gitu ya, terkadang kita tidak merasa bersalah, padahal itu berarti membohongi kebenaran karena ada di dalam hati nurani manusia. Kemudian yang berikutnya adalah norma adat. Nah, norma adat ini isinya adalah ini ya, kepatuhan, kepantasan dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Makanya biasanya ada istilah tidak tahu di adat misalnya gitu ya, atau tidak punya adat istiadat. Nah, apa yang dimaksud sebenarnya? Yang dimaksud bahwa dalam berkegiatan ya, Anda juga harus mempertimbangkan aspek di dalam masyarakat, aspek adat istiadat dalam masyarakat. Nah, konon ini ya, konon ya, mitos atau fakta saya tidak tahu. Konon semakin ke sini ya, mahasiswa atau masyarakat atau manusia milenial itu semakin berkurang, baik itu norma adatnya, gitu ya, norma kesusilaan maupun norma agama. Kenapa? Karena digitalisasi yang terjadi sehingga kita bisa mengakses berbagai kebudayaan dari berbagai tempat, gitu ya. Dan itu menggerus kebudayaan atau menggerus adat istiadat yang ada di dalam diri kita sebagai orang timur, konon seperti itu ya. Apa yang contohnya hilang ya, menghormati yang lebih tua misalnya seperti itu ya. Kemudian sopan santun dan lain sebagainya itu konon hilang. Jadi norma adat adalah norma yang berupa kepatuhan, kepantasan dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat gitu ya. Kalau Anda melihat dari konteks yang lebih luas misalnya ya, dalam konteks yang lebih luas, kalau misalnya Anda bisa menemukan iklan-iklan ya, iklan-iklan televisi, dari waktu ke waktu Anda bisa melihat pergeseran penurunan norma di situ. Coba saja diperhatikan. Jadi kalau Anda bisa mengakses iklan di tahun 90-an, di tahun 80-an apalagi, kemudian bandingkan dengan iklan saat ini, apalagi kalau Anda bisa melihat iklan-iklan yang muncul di YouTube misalnya, yang itu tentunya tidak dibatasi, maka Anda bisa melihat bagaimana degradasi dari norma itu terjadi di dalam masyarakat. Ya. Konon dulu ketika tahun 80 dan 90-an misalnya begitu, iklan-iklan, mohon maaf ya, iklan seperti pembalut wanita, ini mohon maaf sekali lagi, itu tidak dengan gamblang diilustrasikan seperti saat ini gitu ya. Nah, saat ini kalau Anda lihat tentunya dengan berbagai macam bentuk dan model iklan ya untuk jenis produk seperti itu. Dan juga ada beberapa iklan yang lain sih Mas, seperti iklan pembersih toilet dan lain sebagainya, itu tidak secara gamblang diceritakan seperti iklan saat ini di tahun 80 dan 90.
Itu bisa dilihat di situ. Sehingga memang ini cukup berdampak sebenarnya ya terhadap bagaimana pola pikir masyarakat saat ini. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana norma adat, kesusilaan agama. Yang terakhir adalah norma hukum. Jadi di dalam norma hukum ini ya apa yang dijadikan acuan yaitu adalah aturan dari negara. Nah, aturan dari negara ini bisa berupa kitab undang-undang, ya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, atau peraturan lembaga terkait yang kemudian mengatur tentang perilaku masyarakatnya. Isinya apa? Isinya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian. Nah, ini eh, yang mengatur kita misalnya, ya, dalam berkehidupan berbangsa dan negara. Itu adalah norma hukum. Sehingga ketika Anda naik motor kemudian Anda tidak menggunakan helm, ya, maka Anda akan ditilang, misalnya seperti itu. Itu aturan yang mengatur bagaimana seorang warga negara ketika berkendara apa yang harus dia lakukan. Nah, ini penting untuk difahami bahwa keseluruhan norma ini kemudian mewarnai kehidupan kita ya di tengah masyarakat. Jadi mungkin Anda orang yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, tetapi biar bagaimanapun Anda terikat oleh keempat norma ini dalam kehidupan. Sehingga ketika Anda menjalankan keempat norma ini, Anda akan dinilai sebagai orang yang beretika baik. Sedangkan ketika Anda melanggar norma keempat ini, maka Anda dinilai sebagai orang yang beretika buruk. Kemudian yang berikutnya, apakah etika dan nilai itu merupakan sebuah keharusan? Gitu. Jadi etika bukan keharusan di sini di garis bawahi. Ya. Jadi etika bukanlah sebuah keharusan, tetapi etika menjadi nilai, ya, menjadi value dari diri seseorang, gitu ya. Nah, nilai ini ya yang tadi saya katakan menjadi acuan tingkah laku manusia. Oke. Kemudian yang berikutnya juga nilai tadi akan memberi orientasi arah ya bagi tindakan manusia setiap hari. Jadi apakah Anda akan bertindak secara baik atau buruk itu tentunya diatur atau nilainya akan diatur dalam etika tadi. Nah, kemudian ini. Jadi kalau tadi etika kan kita pelajari sebagai aktivitas yang atau alat ukur yang akan menilai ya perilaku manusia baik atau buruk ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Misalkan Anda dihadapkan pada pilihan untuk menilai, diberikan penilaian apakah perilaku berikut ini baik atau buruk, misalnya merampok, mencuri, menipu, mencontek, membajak software. Menurut Anda, apakah saya yakin pasti ya, ketika kita dihadapkan kepada merampok ini pasti kita akan secara absolut, misalnya gitu, kita secara absolut akan memberi label pada merampok ini sebagai aktivitas atau perilaku yang buruk. Mencuri, oh pasti, kita sudah sangat yakin. Menipu, pasti, kita sangat yakin. Nah, bagaimana dengan mencontek dan membajak software misalnya? Misalkan mencontek ya, mencontek buruk atau baik? Pasti di hati kecil kita menyebutnya buruk, hati nurani tadi ya. Hati nurani sebagai norma kesusilaan tadi. Mencontek itu pasti buruk. Tetapi apakah kita melaksanakan aktivitas mencontek ya? Ketika UTS, UAS atau pada saat mengerjakan tugas, apakah Anda copy paste dari pekerjaan teman Anda? Kalau iya, maka mengapa dilakukan? Padahal kan Anda secara nurani sudah mendeklarasikan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Atau dalam hati nurani Anda kemudian
mencontek itu termasuk dalam perbuatan yang baik. Nah, silahkan ditanyakan sendiri. Anda bisa berkontemplasi dengan diri Anda sendiri, kemudian bisa menandai bagian ini di dalam slide ini. Anda bisa tandai nanti. Menurut hati nurani saya ini baik atau buruk. Kemudian membajak software. Nah, membajak software ini apakah termasuk baik atau buruk? Secara hati nurani kita pasti menyebutnya ini adalah perbuatan atau aktivitas yang tindakan yang buruk. Gitu. Tetapi kenapa kemudian ini pernah kita lakukan? Gitu. Kalau pernah kita lakukan berarti hal tersebut mungkin baik, gitu. Mungkin baik. Tapi apakah hati nurani kita kemudian menjawab itu sebagai perbuatan baik atau perbuatan yang buruk? Nah, ini bagaimana kita bisa menilai ya perilaku tadi berdasarkan dari, tidak usah jauh-jauh dari norma kesusilaan saja tadi ya, belum dari norma hukum atau belum dari norma yang lainnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini, mengapa etika yang buruk itu lazim ya. Mengapa etika buruk itu lazim untuk dilaksanakan atau dilakukan? Nah, ini jadi tanda tanya, Pak, kenapa ya kalau orang sudah tahu membajak software itu atau membajak film itu merupakan etika yang buruk, tetapi kok masih banyak terjadi, gitu ya. Kalau Anda misalnya ke Matos ya, ini kita bernostalgia dengan Matos ya, karena mungkin sudah lama banyak yang nggak pernah ke Matos, gitu. Atau ke Batos, Malang Town Square atau Batu Town Square. Di situ biasanya ada outlet yang namanya Flamboyan itu ya. Ada outlet jual film ya, namanya Flamboyan kalau tidak salah itu. Nah, di situ disediakan berbagai macam film-film dari yang Korea, yang film action, horor dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda apakah film itu asli atau hasil copy atau hasil penggandaan secara ilegal? Kalau dari harganya sih ya, kalau coba tanya-tanya di situ atau mungkin dia pas menawarkan pas kita ada di sekitar situ, di sekitar toko tersebut, biasanya harganya kan kalau nggak salah berapa? 12 ribuan ya per film kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya apakah memang film eh, film asli original itu ketika dijual harganya sekitar 12 ribuan. Bahkan beberapa film Korea yang CD-nya itu, DVD-nya itu berkeping-keping ya jumlahnya, ada yang 12, ada yang macam-macam itu harganya bisa lebih rendah dari itu kalau dihitung secara kumulatif ya, karena totalnya misalnya hanya sekitar kurang dari 50 ribu misalnya. Nah, itu berarti kan bisa diindikasikan bahwa film-film yang ada di situ juga bukan film yang original yang digandakan atau bukan hasil penjualan dari film original. Termasuk ketika suatu saat ada yang tanya misalnya film Indonesia ini kok nggak ada di situ gitu ya, kok adanya film-film asing dan film Korea misalnya. Nah, ternyata karena kesepakatan ya, jadi kesepakatannya tidak boleh menggandakan film-film Indonesia. Itu berarti kan bisa dipastikan film-film yang ada di situ juga termasuk film-film yang digandakan secara ilegal. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ya terlalu banyak atau terlalu sering dilakukan. Jadi kadang kalau terlalu sering dilakukan itu juga menjadi hal yang lazim, yang baik. Lazim dan dianggap baik ya, sorry. Lazim dan dianggap baik. Tetapi masih tetap merupakan etika yang buruk. Seperti tadi yang mencontek. Kalau satu kelas sudah mencontek kemudian dianggap itu hal yang baik. Padahal kan tetap saja itu termasuk pada etika yang kurang baik. Kemudian ada difasilitasi ya. Bisa di-download misalnya ya. Atau ada software yang mendukung untuk itu gitu. Atau ada tempat yang mau menjualkan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya misalnya kurang pengetahuan. Nah, ini bisa saja ya. Bisa saja. Tetapi kan di era saat ini pengetahuan itu sudah mudah untuk didapatkan, mudah untuk ditelusuri gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini sangat-sangat tidak relevan sebenarnya ya. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan aktivitas atau etika buruk ini, karena ya kurang pengetahuan. Nah, itu
perlu dipertanyakan misalnya bagaimana sih yang dimaksud dengan yang pengetahuan yang tidak didapatkan terhadap konteks atau kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya ada juga kesadaran pribadi yang tidak ada atau hilaf. Nah, ini jadi kenapa beli DVD di bajakan ya karena hilaf misalnya gitu. Atau kenapa download film dari situs bajakan ya karena hilaf misalnya. Nah, ini alasan-alasan ya kenapa kemudian etika buruk itu ada dan lazim di masyarakat ya. Jadi bisa saja karena termasuk juga karena masyarakat norma di masyarakat itu tidak menganggap itu hal yang buruk. Ya. Jadi bisa saja itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, menurut Burhanuddin Salam, ya, etika berdasarkan tingkat pelaksanaannya ada 3. Pertama niat, ya, jadi ada niat. Itu di tingkat pertama, niat untuk melaksanakan etika buruk tadi, atau etika baik. Kemudian ada perbuatan yang mencerminkan etika baik dan buruk tadi. Kemudian ada akibat dari perbuatan tadi. Kalau akibatnya buruk, ya disebabkan karena etika buruk, atau akibatnya baik disebabkan oleh etika baik. Nah, ini etika berdasarkan tingkat pelaksanaannya. Kemudian etika juga bisa dibagi ke dalam etika deskriptif dan etika normatif. Bagaimana perbedaannya? Etika deskriptif itu menggambarkan atau menceritakan saja, ya, dan tidak memberikan ajaran, tidak memberikan panduan bagaimana seharusnya bertindak. Sedangkan etika normatif itu memberikan penilaian dan baik dan buruk terhadap sebuah tindakan, kemudian terdiri lagi menjadi etika normatif umum dan khusus. Normatif umum terbagi lagi menjadi etika individu dan etika sosial. Etika individu adalah etika terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia beretika terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial adalah bagaimana dia beretika terhadap orang lain, terhadap masyarakat. Nah, etika sosial tadi yang pada etika normatif ya, yang berlaku secara norma, ya maka dibagi menjadi etika terhadap sesama, keluarga, profesi. Ya, ini ada yang kita akan bahas nantinya secara lebih lengkap di dalam mata kuliah ini. Kemudian ada etika politik, ada etika lingkungan, dan ada etika ideologi. Nah, sedikit gambaran tentang etika profesi, ya, bahwa etika profesi itu adalah karakteristik dari suatu profesi ya. Etika profesi membedakan profesi tersebut dengan profesi yang lain. Jadi, misalkan dokter dengan guru ya. Dokter dengan guru itu adalah jenis profesi yang ada di tengah masyarakat saat ini. Nah, etika di dalam profesi dokter dan guru itu yang akan membedakan profesi tersebut dengan profesi yang lainnya. Jadi antara guru dengan dokter punya etika yang berbeda-beda. Kemudian juga etika dalam profesi tersebut mengatur tingkah laku anggotanya. Jadi misalnya seorang dokter ya, bagaimana etika ketika dia sedang menangani pasien. Etika guru bagaimana ketika dia sedang mengajarkan kepada murid atau peserta didiknya. Kemudian dan etika dan peranan yang lainnya ya. Kemudian juga menjadi pedoman. Jadi ini menjadi acuan bagi seluruh anggota dari profesi tersebut untuk berpedoman mengacu pada etika di profesi tersebut. Apa saja peranannya? Macam-macam ya. Bisa menjadi kontrol bagi komunitas profesi tersebut. Dia bisa mengatur misalnya di dalam Ikatan Dokter Indonesia ada etika yang harus dipegang teguh, dan kalau melanggar etika maka Anda bisa dikeluarkan dari ikatan tersebut, dari asosiasi tersebut. Ada Ikatan Ahli Informatika misalnya. Nah, ini menarik, kita bisa melihat bagaimana etika di dalam Ikatan Ahli Informatika tadi. Ya. Ada lagi Ikatan Engineer ya. Di ASEAN misalnya ya. Ada International Association of Engineer ya. Itu yang mengatur bagaimana seorang teknisi itu memiliki kode etik misalnya. Kemudian membawa atau memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Jadi kenapa kemudian orang itu berobat ke dokter ya salah satunya karena dia percaya dengan integritas dari dokter. Kenapa kemudian masyarakat
mau menyekolahkan anaknya di sekolah karena mereka percaya terhadap integritas guru dalam mendidik anaknya. Dan juga memberikan rasa hormat terhadap profesi tersebut. Jadi kalau zaman dulu bagaimana hormatnya ya masyarakat terhadap profesi guru misalnya itu bisa ditunjukkan bagaimana eh, kalau ada guru yang lewat misalnya ini contoh ya ada guru yang lewat maka di zaman dulu di desa-desa itu biasanya orang tua atau wali murid tuh minta supaya guru bisa mampir ke rumahnya ya, sekedar untuk bertamu begitu itu sudah merupakan kehormatan misalnya atau ketika bertemu di jalan murid-murid biasanya bisa minggir ya memberikan jalan bagi guru itu sebenarnya bentuk bagaimana penghormatan terhadap profesi. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini ya tentunya ada penurunan, ya, ada perubahan. Kenapa ya? Karena juga tidak bisa dipungkiri ada guru, ada salah satu anggota profesi yang atau oknum dalam anggota profesi yang kemudian eh, melanggar ya kode etik profesi tersebut sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu. Saya rasa itu yang bisa disampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Materi-materi selanjutnya nanti akan saya dalam bentuk rekaman maupun virtual meeting seperti hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa bisa kita cukupkan. Oh ya, ini ya, pertanyaan. Iya, jadi yang nanti akan saya eh, akui di dalam ilmu nanti adalah yang ada kaitannya dengan materi. Nanti kan materi kita kan banyak ya, ada yang tentang cyber law, ada yang tentang keamanan, eh, dan seterusnya. Maka mungkin yang terkait dengan itu seperti forensik, internet, keamanan cyber security itu bisa bisa masuk di situ. Tapi kalau misalnya terkait dengan apa ya, eh, misalnya terkait dengan Python ya, pelatihan Python misalnya itu tidak related dengan mata kuliah kita. Mungkin related di mata kuliah yang lain, tetapi tidak related di mata kuliah kita hari ini. Ya, materi nanti akan saya upload. Jadi minggu ini saya masih membenahi people atau peserta ya, karena pengalaman yang tadi yang tidak tidak terhubung di satu course, maka minggu ini saya akan memperbaiki itu dulu. Kemudian saya akan upload beberapa materi. Kemarin sudah saya upload di kelas-kelas yang lain, tetapi itu ya tidak terhubung dengan mahasiswa. Sehingga mungkin minggu ini saya akan benahi dulu itu. Kemudian selanjutnya termasuk rekaman hari ini, recordingnya akan saya upload juga di Elmo. Kemudian tanda keikutsertaan hanya sertifikat saja, tidak masalah. Jadi sertifikat Anda mengikuti itu, kemudian mungkin bisa ditambahkan juga kalau dia bentuknya luring, saya nggak tahu ya, mungkin foto Anda di event itu, atau kalau bentuknya daring mungkin flyernya juga bisa dijadikan satu dengan sertifikat kemudian diupload. Itu saja. Ya kalau luring kayaknya sudah nggak ada ya, jadi mungkin workshopnya semuanya serba daring, ya itu bisa berupa flyer dijadikan satu file. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya rasa kita bisa cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Kemudian nanti update selanjutnya bisa dicek di Telegram dan di Elmo ya, di LMS. Nanti info terkait dengan pembukaan
pembukaan resensi nanti juga akan saya sampaikan di dalam Telegram. Demikian, mudah-mudahan peserta mata kuliah hari ini dan juga saya diberikan kesehatan, kita terhindar dari pandemi COVID, dan nanti dengan kondisi yang lebih baik kita bisa ketemu secara tatap muka. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.